Selamat datang di Breaking News, Berita Nusantara. Agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya, tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Berita Nusantara. Hari ini KPK gelar konferensi pers terkait OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana beserta barang buktinya. Langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat pagi teman-teman semuanya, tetap semangat di pagi hari ini. Mohon maaf menunggu karena kami harus memastikan bahwa seluruh proses-prosesnya kami lalui, baik itu proses administrasi penyelidikan maupun penyidikan. Dan yang kedua perlu juga kami sampaikan, sebenarnya ada 6 orang ya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang sudah tadi pagi kami umumkan terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kota Bandung, Jawa Barat. Di hadapan kita 4, yang 2 hasil dari pemeriksaan kesehatan ternyata positif COVID, sehingga nanti tidak ditampilkan dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Termasuk juga nanti ketika keluar dari Gedung Merah Putih juga kami berharap teman-teman bisa jaga jarak. Pagi hari ini hadir pimpinan KPK Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan. Nanti akan disampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan di Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Jumat kemarin, dan setelahnya nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini. Baik, kami silakan Pak Nurul Gufron untuk membacakan beberapa poin-poin terkait perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silakan Pak. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Pada hari ini, kami tanggal 16 ini, sudah bukan tanggal 15 lagi, akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara dalam penyelenggaraan pengadaan CCTV dan ISP atau Internet Service Provider untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat untuk tahun anggaran 2002 dan 2023. Kronologisnya seperti ini, jadi kami sampaikan ya, hari ini, hari Ahad tanggal 16 April 2023, kami akan menyampaikan informasi kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, tahun anggaran 2022-2023. Kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 9 orang sejak hari Jumat sekitar pukul 14 sampai pukul 21 di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun orang-orang yang kami amankan ada 9 orang. Pertama, Saudara YM, Wali Kota Bandung, periode 2022 sampai sekarang. 2, Saudara Dede, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 3, Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Kota Bandung. 4, Saudara AE, Staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 5, Saudara AS, Ajudan Wali Kota. 6, Saudara WD,
staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Ketujuh, RH, Sekretaris Pribadi YM. 8, Saudara SS, CEO PT Sivo. 9, Saudara AG, Manajer PT SMA. Sedangkan 1 orang hadir langsung ke gedung KPK, yaitu Saudara BN, Direktur PT SMA. Itu adalah orang-orang yang kami amankan pada kegiatan tangkap tangan dari dari hari Jumat kemarin. Kronologis tangkap tangan ini, jadi sebagai tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara, maka pada tanggal 14 April hari Jumat tim KPK langsung bergerak ke Kota Bandung. Selanjutnya sekitar pukul 12.50 tim kemudian mengamankan beberapa pihak, yaitu pertama Saudara AS, KR, RH di Balai Kota, Saudara SS di kantor PT Sivo, dan AG di kantor PT SMA. Saudara DD bersama WD diamankan di kantornya sekitar pukul 19.00 hari Jumat. Sedangkan Saudara YM bersama S pada pukul 19.15 diamankan di pendopo atau di rumah dinas wali kota. Tim KPK berikutnya membawa pihak-pihak tersebut ke Jakarta menuju Gedung Merah Putih untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Turut diamankan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, uang dalam bentuk dolar Singapura, uang dalam bentuk dolar Amerika, uang dalam bentuk ringgit Malaysia, uang dalam bentuk yen, dan uang dalam bentuk baht Thailand, serta sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Chris Charlie sneaker dengan kode 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan coklat dengan total keseluruhan setara dengan nilai 924,6 juta rupiah. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang kronologi yang kami duga dalam tindak pidana korupsi ini, yaitu pemerintah Kota Bandung di tahun 2018 mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City. Saat YM dilantik menjadi wali kota Bandung di tahun 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan diantaranya layanan CCTV dan jasa internet atau ISP. Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet ISP untuk Bandung Smart City yaitu PT SMA dengan posisi BN selaku direktur dan AG selaku manajer, dan juga PT Sivo dengan posisi SS sebagai CEO. Sekitar Agustus 2022, AG dengan sepengetahuan BN bersama dengan Saudara SS menemui YM di pendopo kota wali kota dengan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Kota Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi Saudara KR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Sekitar Desember 2022, kembali dilakukan pertemuan antara Saudara SS, KR, dan YM di pendopo wali kota. Dan di pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari Saudara SS pada YM sekaligus untuk juga membahas pengkondisian agar PT Sivo sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung, walaupun keikutsertaan PT Sivo dalam proyek tersebut melalui aplikasi e-katalog. Jadi sesungguhnya pengadaannya sudah menggunakan e-katalog ya, tinggal menunjuk di e-katalog gitu. Setelah pertemuan itu diduga ada penerimaan uang oleh DD melalui KR dan juga YM yang diterima melalui Saudara RH sebagai sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan Saudara YM yang bersumber dari Saudara SS. Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan everybody happy.
Atas pemberian uang tersebut, PT Sivo dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar. Sekitar Januari 2023, YM bersama keluarga, DD, dan KR juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA dengan alasan untuk benchmark kota smart di Thailand, di Bangkok. YM juga menerima sejumlah uang dari AG melalui KR sebagai uang saku, dan YM menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepatu merek LV. Saudara DD selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung juga menerima uang dari AG melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan senilai 2,5 dari termin 3 termin menjadi 4 termin. Jadi yang semula 4 bulanan kemudian per terminnya menjadi 3 bulanan sehingga 4 termin. Dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut Lebaran di tahun ini. Diperoleh informasi penyerahan uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah nganter Musan King. Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan DD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta. Dari pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh saudara YM selaku Wali Kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan penyidikan. KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan 6 orang tersangka, yaitu pertama saudara YM sebagai selaku Wali Kota Bandung periode 2022 sampai saat ini. 2. Saudara DD, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 3. Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 4. Saudara BN, Direktur PT SMA. 5. Saudara SS, CEO PT Sivo. 6. Saudara AG, Manajer PT SMA. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Pertama, saudara BN, SS, dan AG sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Saudara YM, saudara DD, dan saudara KR diduga sebagai penerima melanggar pasal 16 huruf A, pasal 12 huruf A, atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait kebutuhan penyidikan, selanjutnya para tersangka dimaksud ditahan tim penyidik masing-masing selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Pertama, saudara YM ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. B. Saudara DD dan KR ditahan di rutan KPK pada Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut Makopus Pomal. C. Saudara BN, SS, dan AG ditahan di rutan KPK pada Pom-Bam Jaya Guntur. KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya dan yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di mana terjadi di sekitarnya yang telah dilakukan dan kemudian dilaporkan kepada KPK. KPK juga terus terang sekali lagi, KPK bersedih dan ironi. Mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, tetapi masih saja ada kepala daerah yang masih melakukan penerimaan tindak pidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tindak pidana korupsi
karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengeksistensikannya kekuasaan mereka, baik dari proses pada saat pilkada, proses selama memimpin, ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahannya. Dalam proses politik yang berbiaya tinggi, maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan. Ini yang harus kita hentikan. KPK sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus, tetapi kemudian proses regenerasi korupsi masih tetap terjadi. Oleh karena itu, kami berharap juga di momen menjelang hari raya ini, kebutuhan-kebutuhan seakan-akan THR itu juga menjadi momen kemudian banyak serah terima, gratifikasi maupun suap yang diterima oleh para pejabat negara. Oleh karena itu, sekali lagi KPK juga mengingatkan, mari kita rayakan hari raya, mari silahkan juga berbagi, tetapi dengan tidak menggunakan korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Nurul Gufron yang telah membacakan poin-poin dari hasil kegiatan tangkap tangan oleh KPK hari Jumat yang lalu. Ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan sampai nanti di tanggal 4 Mei 2023 selama 20 hari pertama dan tentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan pada Jumat yang lalu. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Caca pembawa acara Berita Nusantara pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari.